warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha anadana wa ta'un ya amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah pejuang salat subuh yang insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji syukur atas segala curahan rahmat dan nikmatnya, atas izin dan kehendak Allah, kita masih dianugerahkan karunia dan nikmatnya yang sangat luar biasa sampai detik ini, sehingga kita dimampukan berada di rumah Allah. Dan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang memilih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang berkata atau menyampaikan, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya pasti amin, kabulkanlah ya Allah. Namun banyak orang yang mengatakannya sebagai orang bingung. Kenapa Pak? Dia mau menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi orang itu tidak mau mengenal siapa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita lanjutkan, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar memang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya, dengan kekuasaan Allah, kita ditakdirkan jadi hamba-hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah. Khususnya anak-anak turunan kita diwariskan anak pemimpin yang saleh dan salih. Khususnya ya Allah yang Maha Besar. Siapapun yang membuat ini, yang membangun rumah Allah ini, dia anugerahkan rahmahnya, dia anugerahkan hidayahnya sehingga mau masuk ke rumah Allah. Karena banyak orang yang membangun rumah Allah, surga Allah, tetapi mereka tidak mau masuk. Dan khususnya ya Allah jamaah di sana di Palestina, irhamna ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Alimu ya Walimu ya Alimu ya Khadir Sami'u ya Basir ya Latifu Khabir, irhamna ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis yang selanjutnya. Ini dari hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun, rawahul Tirmizi wa huwahul Bukhari. Dari Abi Hurairah yang berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang antara maghrib itu kiblat, diriwayatkan oleh Tirmizi dan diriwayatkan oleh Bukhari. Keterangan hadis ada diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, apabila engkau jadikan pihak maghrib di sebelah kananmu dan masyriq di sebelah kirimu, maka yang kau hadapi itu kiblat. Yang kedua, yang pemberian begini dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar, Ali, dan Ibnu Abbas. Ulama-ulama hadis pandangan satu kelonggaran bagi orang-orang yang kelihatan
Masjidil Haram. Jauh. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan dengan jelas surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 ayat 190 ayat 100 menyuruh kita menghadap, melihat atau jurusan ke Masjid Haram yang utama buat kita adalah sebelah barat. Selama seseorang menghadap atau melihat atau lihat yang dinamakan barat, walau tidak terdapat mengatakan masjid karena dikatakan menghadap kiblat. Adapun selatan utara itu di Masjidil atau yang tadi maghrib, yang kanan dan kiri, yang pada saat masyarakat muslim rahimakumullah. Ini adalah menjadi kesempatan. Namun dalam pengetahuan sains teknologi kita sudah jelas dan sudah diukur. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu sains dan teknologi di dalam kita menentukan kiblat. Yang hadis sebelumnya memang ketika malam atau kondisi musim kita tidak tahu di mana arah kiblat, bahkan kita bingung dan mana kamu hadapkan wajahmu itu adalah arah kiblat. Namun dapat lain bagi orang yang ada pendapat, maka diupayakan kita harus hadap kiblat sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut. Inilah hal-hal yang kita utamakan kalau kita berupaya untuk kita mendapat kiblat, walaupun kadang-kadang ada perselisihan atau perbedaan. Yang jelas mari kita berupaya bahwa ada ilmu dan teknologi. Bagaimana kalau ada perbedaan, tidak usah diperdebatkan. Yang jelas kita harus berupaya. Kalau kita mungkin kita sudah tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya ilmu pengetahuan menjadi kita menjadi orang yang lapang. Pentingnya ilmu agama menjadi kita orang yang tidak kaku dalam situasi, sehingga setan itu bukan melekat pada hati kita hingga dengan rasa paling baik, rasa paling suci. Inilah menjadikan hati-hati kita. Maka ketika melihat sesuatu yang baik itu, mari kita banyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak jadi orang yang kita membenci sifat-sifat atau tabiat atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan agama aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu tidak ada perintah, ada larangan dan ada aturan yang harus kita kerjakan. Masyarakat muslim, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf kekhilafan dan kurang. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum